Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kimia dengan materi sel elektrolisis dengan elektrolit larutan. Elektrolisis merupakan suatu proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Perbedaan sel elektrolisis dengan sel Volta atau sel Galvani adalah, pada elektrolisis, energi listrik diubah menjadi reaksi kimia. Sedangkan sel Volta kebalikannya, reaksi kimia diubah menjadi energi listrik. Pada elektrolisis, reaksi redoks itu tidak spontan, dia memerlukan sumber arus atau baterai, sedangkan sel Volta, reaksi redoks ketika dihubungkan antara kutub positif dan kutub negatif akan berlangsung secara spontan menghasilkan arus listrik. Pada elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif dan anoda kutub positif, sedangkan pada sel Volta, katoda kutub positif dan anoda kutub negatif. Sebelumnya sudah kita bahas elektrolisis pada senyawa bentuk lelehan, cairan, atau leburan. Pengertiannya adalah bahwa zat dalam bentuk cair dan tidak mengandung air. Pada elektrolisis senyawa dalam bentuk cairan atau lelehan, pada kutub katoda kation direduksi dan pada kutub anoda anion dioksidasi. Misalnya elektrolisis lelehan NaCl, maka ketika dihubungkan dengan baterai atau sumber arus, pada kutub katoda terjadi reaksi reduksi di mana Na positif akan berubah menjadi Na. Sedangkan pada kutub anoda, anion atau 2Cl negatif akan berubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron pada reaksi oksidasi. Kita perhatikan reaksi di sini. Pada kutub katoda, kation direduksi, Na positif tambah 1 elektron menghasilkan Na. Pada kutub anoda, anion dioksidasi, 2Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Pada contoh soal berikut, tuliskan reaksi elektrolisis lelehan garam AlCl3. Untuk menyelesaikan ini, pertama sekali kita tuliskan reaksi ionisasi dari AlCl3 dalam bentuk cair atau lelehan atau leburan akan terurai menjadi Al3 positif cair ditambah 3Cl negatif cair. Kemudian pada sel elektrolisis lelehan, kation langsung direduksi. Kationnya adalah Al3 positif, maka Al3 positif akan direduksi menjadi Al. Sedangkan pada anoda, anion dioksidasi. Anionnya adalah Cl-. Jadi jangan kita lihat koefisien 3, tapi Cl- ini kan menjadi Cl2. Karena koefisiennya 2, maka 2Cl- cair akan terurai menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Kemudian kita setarakan reaksi ini. Yang pertama sekali kita setarakan adalah jumlah elektron. Pada katoda jumlah elektronnya 3, pada anoda 2, maka pada katoda kita kali 2 agar 6, pada anoda kita kali 3 juga agar 6 elektron. Sehingga elektronnya bisa habis karena terjadi serah terima. Kemudian pada reaksi ionisasi terdapat 3 Cl-, sedangkan pada anoda terdapat 6 Cl-, maka pada reaksi ionisasi kita kali dengan 2. Baru kemudian kita selesaikan reaksi ini. Pertama Al3 positif ada di kanan, ada di kiri, habis. Kemudian elektronnya juga habis, sama-sama 6, demikian juga dengan Cl-. Sehingga hasil reaksi dalam elektrolisis ini adalah 2AlCl3 menghasilkan 2Al dalam wujud padat ditambah 3Cl2 dalam wujud gas. Untuk lebih memahami proses elektrolisis AlCl3, kita lihat di sini pada kutub katoda dan anoda apa yang akan dihasilkan. Maka ketika elektrolit AlCl3 dalam bentuk lelehan di dalam wadah, lalu kita hubungkan dengan elektroda inert, biasanya elektrodanya adalah platina, karbon, maka ketika dihubungkan dengan sumber arus, pada kutub negatif nantinya akan terbentuk reaksi reduksi, di mana akan terbentuk Al. Jadi pada elektroda negatif di sini akan tersepuh aluminium, akan menempel aluminium pada elektroda negatif. Sedangkan pada kutub anoda akan dihasilkan gas Cl2 atau gas klor. Maka nanti akan terlihat pada sekitar elektroda positif
pada kutub anoda ini akan timbul gelombang-gelombang gas. Jadi kalau kita laksanakan dalam bentuk praktikum akan terlihat gelombang gas pada kutub anoda, dan pada kutub katoda akan menempel logam aluminium. Lalu kita setarakan reaksi yang ada di sini. Cl sebelah kanan ada 2, Cl sebelah kiri ada 3, maka kita kali 3 di sebelah kanan menjadi 6, di sebelah kiri kita kali 2 menjadi 6. Kemudian kita setarakan koefisien Al di sebelah kiri ada 2, maka di sebelah kanan dikali 2, sehingga reaksi sudah setara. Selanjutnya pada contoh soal yang kedua, tuliskanlah elektrolisis lelehan garam Al2O3. Kita buat terlebih dahulu reaksi ionisasinya. Al2O3 terurai menjadi 2L3 positif tambah 3O2-. Ini dalam keadaan wujud lelehan, leburan, atau cairan. Nah, kemudian pada kutub katoda, kation langsung direduksi. Maka kita tidak usah lihat dari koefisien 2, cukup kita reduksi Al3 positif menjadi Al. Jadi Al3 positif ditambah 3 elektron menjadi aluminium dalam wujud padat. Sedangkan pada kutub anoda, anion dioksidasi. Jadi kita tidak perlu lihat koefisien dari oksigen, cukup kita tuliskan 2O2- akan menghasil O2 dalam wujud gas. Kita harus pahami bahwa ada molekul yang diatomik, salah satunya adalah oksigen. Jadi oksigen itu harus diatomik, dia O2. Maka pada seluas kiri ada koefisien O2-2. Nah, kemudian kita setarakan jumlah elektron dari kutub katoda dan anoda. Di katoda kita kali 4 agar elektron menjadi 12. Maka di anoda juga kita kali 3, elektronnya 12. Kemudian agar oksigennya bisa habis, maka di anoda ada 6 O2-. Maka di reaksi ionisasi kita kali 2 juga supaya jumlahnya 6 O2-. Lalu kita coret yang jumlahnya sama. Al3 positif di sini ada 4, di sini 4 habis. Kemudian elektron di sini 12 habis. Kemudian O2- di sini 6, di sini 6 juga habis ya. Sehingga kita reaksikan, hasilnya adalah 2L2O3 menghasilkan 4Al ditambah 3O2. Reaksi ini sudah setara. Untuk memahami pada proses elektrolisis ya, kita jelaskan di sini ya. Al2O3 dalam bentuk cair, yaitu tanpa air ya, berarti deburan lelehan. Kita masukkan ke dalam wadah gelas kimia, kita celupkan elektroda, biasanya elektroda inert, platina atau karbon. Kita hubungkan dengan sumber arus, maka nanti pada kutub negatif ya, pada kutub katoda akan dihasilkan aluminium. Jadi di sini nanti akan dilapis aluminium pada kutub katoda, sedangkan pada kutub anoda akan dihasilkan gas oksigen. Nanti pada kutub anoda di sini ada gelombang-gelombang gas terlihat kalau kita reaksikan ya dengan menggunakan praktek di laboratorium. Nah, untuk menyetarakannya, tentunya kita samakan dulu jumlah O. O di sini kita kali 2 biar 6, maka di kanan juga kita kali 3 biar jumlahnya 6. Baru kita setarakan koefisien dari Al, di sini ada 4, maka di kanan juga dikali 4. Jadi dalam mengerjakan soal, tanpa membuat reaksi seperti yang kita kerjakan tadi, kita bisa sebenarnya langsung ya membuat reaksi seperti ini. Atau dalam soal nanti bisa ditanyakan, apa yang dihasilkan di katoda kita langsung tahu Al, apa yang dihasilkan di anoda kita langsung tahu dia adalah gas oksigen. Pada contoh soal yang ketiga, tuliskanlah reaksi elektrolisis lelehan garam KH atau kalium hidrida. Pada senyawa-senyawa hidrida, hidrogen ini sebagai anion, ion negatif, karena memang lebih kuat alkali golongan 1A. Jadi tidak selamanya H itu positif 1, tapi ketika pada senyawa hidrida H memiliki bilangan oksidasi -1. Maka ketika kita buat reaksi ionisasinya, KH dalam wujud cair ya, liquid, akan terurai menjadi K positif liquid, H positif liquid. Sekali lagi kita ingatkan, ini kita bahas dalam bentuk lelehan, cairan, leburan, atau disingkat dengan L kecil, liquid. Nah, pada kutub katoda, kation atau K positif ini direduksi, maka K positif menjadi K. Sedangkan pada kutub anoda, H di sini dioksidasi. Kita harus ingat H itu dalam bentuk diatomik. Jadi tidak ada H sendiri atau monoatomik, tetapi dia dalam bentuk H2. Maka tentunya koefisien H- harus 2 biar setara. 2 H-
menghasilkan H2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya kita setarakan jumlah elektronnya. Pada katoda kita kali 2, pada anoda kita kali 1, biar elektronnya sama-sama 2. Kemudian pada reaksi ion kita kali 2 agar K positifnya sama-sama 2. Sehingga kita jumlahkan, kita coret mana yang sama jumlahnya kanan dan kiri. Di sini ada 2K positif, di sini ada 2K positif, kanan dan kiri habis. Kemudian elektron di katoda ada 2 elektron, di anoda 2 elektron juga habis. Kemudian H negatif di ionisasi 2H-, di anoda juga 2H-, sehingga diperoleh hasil reaksinya 2KH dalam bentuk lelehan, cairan atau leburan menghasilkan 2K positif ditambah gas H2 dalam wujud gas. Nah, untuk melihat proses dalam reaksi elektrolisis, kita bisa gambarkan di sini ya. Al2O3 dalam bentuk cair kita masukkan dalam wadah, kita celupkan elektroda yang inert, bisa platina, bisa karbon. Kalau emas terlalu mahal tentu jadi elektroda ya. Ada 3 yang inert yaitu PT, platina, AU, emas, dan karbon. Tapi kalau emas digunakan sebagai elektroda terlalu mahal, platina juga termasuk mahal ya. Biasanya karbon. Nah, kita hubungkan dengan sumber arus. Maka pada kutub negatif, kation yaitu K akan direduksi menjadi K dalam wujud padat. Nanti logam kalium akan melapis, menyepuh, yang menempel pada elektroda negatif. Sedangkan pada anoda H akan berubah menjadi H2. Nanti di sini ada gelombang-gelombang gas H2 ketika kita lakukan reaksi elektrolisis. Kemudian kita setarakan jumlah H di kanan 2, di kiri 1, maka di kanan kali 2 biar sama-sama 2. K juga kita setarakan, di kiri ada 2, di kanan 2. Sehingga reaksinya adalah 2KH menghasilkan 2K dalam wujud padat ditambah H2 dalam wujud gas. Setelah kita membahas sel elektrolisis dengan elektrolit leburan atau lelehan, maka berikutnya akan kita bahas sel elektrolisis dengan elektrolit larutan menggunakan elektroda inert atau elektroda tidak aktif, elektroda yang dicelupkan dalam larutan yang tidak bereaksi dengan larutannya. Ada 3 yaitu platina, karbon, dan emas. Pada reaksi katoda, ion logam golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn, kalau ini sebagai kationnya maka yang direduksi adalah H2O dengan reaksi 2H2O ditambah elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Jadi kalau kita lihat dalam deret volta, K ini golongan 1A ya, BA golongan 2A ya, Ca golongan 2A, Na golongan 1A, Mg golongan 2A, atau Al dan Mn yang N0-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan air, sehingga airnya yang akan terreduksi. Jadi kalau golongan 1A, golongan 2A, Al, Mn harus kita ingat, kalau ini kationnya maka yang direduksi adalah H2O. Jadi tuliskan saja reaksi H2O direduksi. Kalau kationnya H positif, maka H positifnya yang direduksi menjadi gas hidrogen, di mana kita ketahui dalam deret volta hidrogen ini sebagai elektroda standar, makanya N0-nya sama dengan 0. Untuk logam lain selain logam golongan 1A, 2A, Al, Mn, dan hidrogen, maka kation logam tersebut direduksi. Misalnya logamnya adalah Lx positif dalam bentuk larutan, maka Lx positif ini akan bereaksi dengan X elektron menjadi logamnya dalam wujud padat. Misalnya Cu2 positif, maka akan melepaskan 2 elektron menjadi Cu. Ini bisa kita lihat dalam deret volta. Jadi di atas H2O di sini, kalau H2O N0-nya min 0,83, maka Zn, Cr, Fe, Cd, Co, dan seterusnya sampai Au, ini yang direduksi adalah kationnya. Jadi kalau dia CO2 positif, tambah 2 elektron menjadi CO, dan seterusnya. Kemudian pada reaksi di anoda, kita lihat anionnya kalau mengandung O, seperti SO42 negatif ada O-nya, NO3 negatif ada O-nya, ClCO3 negatif juga ada O-nya, maka yang dioksidasi adalah air. Dengan reaksi 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jadi pada kutub anoda
bagi yang mengandung O, nanti akan dihasilkan gelembung-gelembung oksigen di sini dengan larutannya bersifat asam, ya 4H positif. Tetapi jika tidak mengandung oksigen seperti Cl-, Br-, I-, dan H negatif, maka anionnya yang dioksidasi. Misalnya YLX negatif dalam bentuk larutan, maka akan dioksidasi menjadi Ly ditambah X kali Y elektron. Misalnya 2Cl-, maka akan berubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, reaksi elektrolisis larutan garam AlCl3 dengan elektroda platina. Jadi kita harus pahami kalau dia larutan, berarti selain AlCl3 di dalamnya juga terdapat air atau H2O. Elektroda platina merupakan elektroda inert atau tidak aktif. Maka yang pertama kita lakukan adalah reaksi ionisasi dari AlCl3 dengan reaksi AlCl3 dalam larutan menghasilkan Al3 positif dalam larutan dan 3Cl negatif dalam larutan. Kita harus ingat pada larutan berarti di dalam larutan AlCl3 terdapat air. Nah, pada kutub katoda maka yang direduksi kalau dia golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn yang direduksi adalah air. Kenapa? Karena Al itu N0 reduksinya adalah min 1,66. Sedangkan air, N0 reduksinya adalah min 0,83. Jadi kalau kita lihat dari data N0, N0 dari Al itu lebih rendah dibandingkan dengan air. Sehingga pada deret volta kita perhatikan di bawah ini. Jadi air itu di sebelah kanan dari Al. Maka airlah yang lebih mudah mengalami reduksi. Sehingga yang direduksi pada katoda adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Kita tuliskan saja reaksi reduksi dari air. Sedangkan pada anoda, karena tidak mengandung O anionnya, maka anionnya yang dioksidasi. Atau kita lihat data dari Cl-, ini N0-nya adalah positif 1,36, sedangkan pada perubahan oksigen menjadi air, N0-nya 1,42. Maka kita lihat dari data ini lebih rendah Cl, sehingga Cl lah yang mengalami oksidasi. Jadi reaksi ini kita balik ya. Menjadi 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Sehingga kita samakan elektronnya, sudah sama ya. Sudah sama-sama 2, tapi di sini Cl-nya belum sama. Di ionisasi 3, di anoda 2. Maka di ionisasi kita kali 2 biar 6. Maka di anoda juga kita kali 3 biar 6 ya. Kemudian elektron yang kita samakan, karena di kutub anoda elektronnya ada 6 elektron, maka di katoda masih 2 kita kali dengan 3. Lalu kita setarakan ya reaksi kanan dan kiri, elektronnya habis sama-sama 6, kemudian Cl-nya 6 di reaksi ionisasi, 6 di anoda, kemudian dapat kita jumlahkan reaksinya adalah 2AlCl3 ditambah 6H2O menghasilkan 2Al3 positif ditambah 6OH negatif ditambah 3H2 ditambah 3Cl2. Reaksi ini sudah setara, jumlah ionnya juga sudah setara ya. Untuk lebih memahami reaksi elektrolisis dari larutan garam AlCl3 dengan elektroda PT atau platina, dapat kita lihat di sini ya. Di dalam larutan pada wadah gelas kimia kita isi elektrolit AlCl3. Berarti di dalam larutan ini ada ion Al3 positif, ada ion 3Cl negatif. Tapi kita harus ingat kalau dia dalam larutan, berarti di dalam larutan ini terdapat H2O atau air. Ini mengandung H2O, ada H2O, ada Al3 positif dan ada 3Cl negatif. Maka kita hubungkan dia dengan elektroda. Elektrodanya adalah platina. Ini elektroda yang celupkan ini platina. Ya, kemudian dihubungkan dengan sumber arus. Maka pada sumber arus negatif ini elektronnya elektroda negatif. Sumber arus yang didekatkan ke positif elektronnya di elektroda positif. Maka pada katoda atau elektroda negatif dan anoda pada elektroda positif kita lihat apa yang terjadi. Pada kutub katoda
bukan Al yang direduksi tapi air. Udah kita pahami tadi bahwa kalau golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn, maka yang direduksi adalah air. Maka pada kutub katoda akan dihasilkan gas hidrogen ditambah OH negatif. Jadi pada kutub katoda ini akan dihasilkan gas hidrogen dan ion OH negatif. Kemudian pada kutub anoda yang dioksidasi adalah Cl- menjadi Cl2. Nanti di sini ada gas klor. Jadi pada kutub anoda di sini ada gelembung-gelembung gas Cl2. Ya, akan terlihat pada sekitar elektroda. Nah, sedangkan Al3 positif ini tidak bereaksi, tetap di dalam larutan. Jadi Al3 positif tetap dalam larutan, tidak mengalami reaksi reduksi dan tidak mengalami reaksi oksidasi. Kemudian kita setarakan reaksi ini. Cl di sebelah kiri ada 3, Cl di sebelah kanan ada 2, maka di sebelah kiri kita kali 2, sebelah kanan kita kali 3, sehingga jumlah Cl sama-sama 6. Kemudian aluminium di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, kita kali 2 sehingga sama. Kemudian gas hidrogennya kita sesuaikan, di sini oksigennya dikali 4, maka OH-nya juga dikali 4. Kemudian H-nya ada 8, di sini baru 4, maka di sini dikali 2, sehingga terjadi reaksi 2AlCl3 ditambah 4H2O menghasilkan 2H2 gas ditambah 4OH negatif ditambah 3Cl2 gas ditambah 2Al3 positif aki sebagaimana yang sudah kita reaksikan sebelumnya. Kemudian contoh soal yang kedua, reaksi elektrolisis larutan garam CuSO4 dengan elektroda karbon. Maka kita lakukan yang pertama adalah membuat reaksi ionisasi dari CuSO4. Sehingga CuSO4 dalam larutan akan terurai menjadi Cu2 positif aki ditambah SO4 2 negatif AQ. Kemudian pada katoda, kationnya adalah Cu2 positif. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalau di atas H2O, yaitu selain golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn, maka yang direduksi adalah kationnya. Jadi yang direduksi adalah Cu-nya. Karena N0Cu itu jauh lebih besar daripada air. Air N0-nya min 0,83, sedangkan Cu N0-nya positif 0,34, jadi lebih besar. Atau kalau kita lihat dalam delta di bawah, Cu itu jauh di sebelah kanannya air. Maka Cu2 positif akan direduksi menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kemudian pada anoda adalah ion SO4. Ion SO4 ini mengandung O, maka air yang dioksidasi. Jadi kalau kita lihat di reaksi ini, SO4 itu lebih besar dibandingkan dengan air. Maka yang lebih mudah mengalami oksidasi tentu yang lebih kecil. Semakin kecil N0-nya mudah mengalami reaksi oksidasi, semakin besar N0-nya lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Karena air N0-nya lebih rendah dibandingkan dengan SO4, maka air yang dioksidasi, ini kita balik reaksinya menjadi 2H2O cair, menghasilkan 4H positif aki ditambah gas oksigen ditambah 4 elektron. Selanjutnya kita setarakan jumlah elektronnya. Pada katoda ada 2, pada anoda ada 4, maka pada katoda kita kali 2 agar elektronnya sama-sama 4. Kemudian kita setarakan jumlah Cu-nya, di sini ada 2, maka di atas kita kali 2, sehingga jumlah Cu-nya sama Cu2 positif sama-sama 2. Maka kita jumlahkan, reaksi yang kanan dan kiri kita kurangkan atau habis. Di sini ada 4 elektron di kiri, 4 elektron di kanan. Kemudian Cu2 positif ada 2 di kanan, ada 2 di kiri. Lalu kita jumlahkan reaksinya menjadi 2 CuSO4 aki ditambah H2O cair menghasilkan 2 Cu padat ditambah 2 SO4 2 negatif ditambah 4H positif ditambah oksigen. Kalau kita lihat dalam proses elektrolisisnya, kita lihat gambar yang ada di layar. Di sini di dalam wadah gelas kimia diisi dengan elektrolit CuSO4. Berarti di dalamnya ini ada ion Cu2 positif dan ion SO4 2 negatif. Tapi kita harus pahami dan ingat bahwa ketika dia dalam bentuk larutan,
di dalam larutan wadah ini juga mengandung H2O, ada air di sini. Jadi dalam memperhitungkan reaksi kita perhitungkan airnya. Pada katoda, karena Cu itu bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al dan Mn, maka yang direduksi adalah Cu2 positif menjadi Cu. Maka pada kutub katoda di sini, di elektroda karbon ini akan ditempel, akan disepuh di sekeliling elektron ini dengan tembaga. Kemudian pada kutub anoda akan dioksidasi air. Air dioksidasi itu akan menghasilkan oksigen dengan 4H positif. Maka pada kutub anoda di elektroda karbon yang di sebelah kiri, pada kutub positif atau kutub anoda akan dihasilkan gas oksigen dan suasana asam. Sedangkan SO42 negatif ini tidak mengalami reaksi reduksi dan tidak mengalami reaksi oksidasi, dia tetap berada dalam larutan. Ya. Kemudian kita setarakan persamaan reaksi ini di sebelah kiri kita kali 2 supaya hidrogennya 4, maka sebelah kanan kita kali 4. Jumlah hidrogennya sama, kemudian kita samakan jumlah oksigen, di sebelah kiri ini baru 6, di sebelah kanan juga 6, sudah sama ya, tapi muatannya berbeda. Di sini 4H positif ditambah 2 min berarti 2 positif, sementara sebelah kiri netral. Maka supaya sama-sama 0, SO4-nya kita kali 2, sehingga 4 negatif ditambah 4 positif menjadi netral. Kemudian S-nya di sebelah kanan 2, di sebelah kiri kita kali 2, CuSO4-nya biar sama-sama 2 S-nya. Cu di sebelah kiri 2, maka sebelah kanan juga dikali 2 agar Cu-nya sama-sama 2. Kemudian oksigen sudah setara. Inilah reaksi elektrolisis CuSO4, yaitu 2 CuSO4 aki ditambah 2 H2O cair menghasilkan 2 Cu padat ditambah O2 gas ditambah 4H positif ditambah 2 SO4 2 negatif. Selanjutnya coba kerjakan di Google Classroom, ada evaluasi 2 soal. Pada soal pertama, dalam elektrolisis elektrolit dengan larutan pada elektroda inert yaitu platina, karbon, dan emas, coba jelaskan kapan terjadi air direduksi pada katoda. Jadi pada saat kapan saja yang direduksi itu air, bukan kationnya. Kemudian yang B, kapan terjadi H2O-nya dioksidasi pada anoda. Jadi kapan H2O dioksidasi pada anoda. Coba dituliskan nanti alasannya. Yang kedua, tuliskanlah proses reaksi elektrolisis dari A leburan Fe2O3. Ini leburan ya. Sama dengan pembelajaran sebelumnya, bukan larutan. Jadi tidak ada airnya di sini. Tentu kation direduksi, anion dioksidasi. Demikian juga dengan soal B, leburan NaBr. Berarti di sini juga tidak ada air. Jadi langsung nanti Na-nya direduksi, kationnya, anionnya Br- dioksidasi. Sedangkan bagian C, sama soalnya sama-sama NaBr, tapi pada C ini mengandung air. Jadi nanti coba diperhatikan bahwa Na itu golongan 1A dibandingkan dengan air, mana yang direduksi? Air atau Na? Ya. Kemudian Br tidak mengandung O. Kalau tidak mengandung O, maka yang dioksidasi apa? Di bagian D, larutan CuNO3 2 kali. Cu ini bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al atau Mn. Maka nanti kationnya yang direduksi. Kemudian NO3 ini mengandung O. Kalau mengandung O bagaimana? Apa yang mengalami reaksi oksidasi? Yang terakhir bagian E, elektrolisis larutan Na2SO4. Coba nanti perhatikan Na itu golongan berapa? SO4 itu mengandung O apa tidak? Kalau mengandung O bagaimana? Coba buat reaksi elektrolisisnya. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.